Surah nomor 17 ayat 17 ini menggambarkan kepada kita tentang berapa banyak Allah ingatkan juga umat-umat setelah kami binasakan sebelum kalian dari Nabi Nuh dan yang datang setelah Nabi Nuh. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiran basira. Dan berapa banyak kaum sesudah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Itu di masa Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu kan generasi manusia belum terlalu banyak, tapi pada saat mereka membangkang kepada Nabi Nuh alaihissalam, didakwahi 950 tahun tidak mau dengar, tetap saja mereka tidak mau beriman. Dan pada masa itu Allah berikan mereka umur yang panjang. Jadi satu orang bisa berumur 1000 tahun, 1200 tahun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Allah suruh Nabi Nuh buat kapal. Kemudian setelah selesai kapal itu masih diolok-olok oleh kaumnya. Kalau sudah pernah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu bisa dengar kisah unik di situ ya. Setiap kali, karena Nabi Nuh ini berdakwah di daerah padang pasir. Gak ada air, gak ada sungai, gak ada lautan. Waktu dia buat kapal, kaumnya olok-olok. Kamu mau bawa di mana kapal kamu Nuh? Mau diarungkan di mana? Maka Nabi Nuh AS sama kaumnya tetap aja mengerjakan kapal itu sesuai perintah Allah. Waktu sudah selesai, kaumnya Nabi Nuh yang kufur ini, yang banyak buat dosa, mereka tidak cukup sampai mengolok-olok dengan lisan, tapi mereka sepakat untuk datang ke kapal itu. Kemudian mereka buang air besar, buang air kecil di kapal Nabi Nuh. Sampai penuh dengan kotoran mereka. Akhirnya setelah penuh dengan kotoran mereka dan sudah dekat masa di mana Allah akan datangkan banjir besarnya yang dikenal dengan kiamat kecil pada saat itu, karena seluruh muka bumi ini banjir. Ka'bah pun rubuh bangunannya, sisa pondasinya saja. Semuanya hancur di muka bumi ini. Bahkan ahli sejarah atau para ilmuwan mengatakan padang pasir itu dulunya memang lautan, juga kebun, hutan. Tetapi dengan banjir dulu, maka yang membawa banyak sekali pasir, ya, yang berpindah satu tempat ke tempat lain, maka jadilah seperti sekarang banyak gurun-gurun pasir. Gitu. Intinya sebenarnya, teman-teman sekalian, pada saat akan datang janji Allah Subhanahu Wa Taala banjir besar, maka Allah datangkan penyakit untuk kaumnya Nabi Nuh. Kena penyakit kulit, dan penyakit kulit ini mereka coba berusaha berobat, tidak bisa, nggak bisa mereka ya sembuh. Sampai ada satu orang dari kaum Nabi Nuh, ini buang air besar di kapal Nabi Nuh, kemudian kepleset jatuh di kotoran mereka yang sudah numpuk itu. Begitu dia keluar, penyakit kulitnya sembuh. Maka dia pulang ke kaumnya bersama-sama dengan orang-orang yang zalim dan orang yang kafir ini. Mereka heran, kamu sembuh bagaimana caranya? Kok bisa? Dia bilang, saya tidak pakai obat apa-apa, cuma saya kepleset di kotoran kita, kena kotoran itu saya malah sembuh. Maka semua kaumnya yang kafir datang ke kapal itu membersihkan kotoran mereka sendiri untuk menyembuhkan penyakit kulit yang Allah datangkan kepada mereka. Setelah sampai sebagian ulama ada yang mengatakan sampai mereka mengambil cuilan terakhir dari kotoran tersebut untuk membersihkan sampai kapal itu bersih banget, udah bersih sekali. Mereka bersihkan sendiri yang tadi mereka kotori, setelah bersih sekali ya, dan itu pun Allah hubungkan kadarnya, kotoran itu harus bersih benar baru bersih semua penyakit mereka. Setelah bersih baru kapal Nabi Nuh dinaikin oleh orang beriman dan Allah datangkan banjir besar dan tenggelamlah orang-orang yang binasa itu. Jadi Allah itu punya cara bermain tanda kutip itu yang sangat indah di luar daripada nalar manusia. Makanya Allah mengatakan innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Mereka mengatur tipu daya, para penjahat-penjahat itu, aku pun mengatur tipu daya. Dalam firman yang lain Allah mengatakan inna kaidi matin. Tipu dayaku itu sangat kokoh, nggak bisa dikalahkan. Berapa banyak orang yang koruptor misalnya menyembunyikan, merahasiakan sekian tahun tanpa dia sadari, Allah bongkar dengan caranya. Dan terakhir bahasanya cuma sama. Standar manusia semua pelanggar-pelanggar ini akan mengatakan, kok bisa ya? Itu bahasa terakhirnya. Bisa. Allah Subhanahu Wa Taala bongkar. Jangan terus-menerus bodoh mengatakan, oh seakan-akan Allah tidak mengetahui, tidak melihat. Karena Allah tahu dan Allah bisa bongkar. Kalau perbuatan kita baik, walaupun kita sembunyikan, Allah bongkar supaya menjadi contoh bagi orang lain.